Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita serahkan diri kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu Lukas 12 ayat 13 hingga 21. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keinginan menjadi orang kaya, memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, tidaklah menjadi masalah, dan itu bukan dosa. Jika kita bekerja keras dan memiliki semuanya itu, dan kita dengan jujur melakukannya, itu adalah pemberian Tuhan, berkat. Kita sekalian, jika harta itu, uang itu menjadi pusat kehidupan bagi kita, apa yang terjadi? Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kesepian. Mengapa sepi? Karena kita lebih banyak berkawan dengan harta, dengan uang, lebih mengasihi itu daripada sesama, sehingga tidak ada kawan, tidak ada sahabat, sehingga kita merasa sepi. Dan juga kita pasti merasakan ada beban, karena pikiran kita hanya kepada harta kita, sehingga kita memiliki banyak beban. Jika kita pedagang, sedikit aja turun harga dagangan kita, kita bisa stres. Kemudian apa yang terjadi jika harta itu menjadi pusat kehidupan kita? Kita selalu khawatir, jangan-jangan pencuri mengambil hartaku, jangan-jangan hilang, dikerjai oleh orang lain. Inilah sebagian kecil kehidupan orang
yang memusatkan kehidupannya kepada harta atau uang. Ada kata bijak dari Robert G. Ingersoll. Apa dikatakannya? Sedikit orang kaya yang memiliki harta. Kebanyakan harta yang memiliki mereka. Ini kata bijak yang bagus sekali. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Hartalah yang memiliki kita. Bukan kita yang menguasai dan mengatur harta kita. Lukas 12 ayat 34 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi dirinya diselimuti oleh harta, bukan persahabatan, bukan kehidupan sosial, bukan kasih mengasihi, bukan kegiatan kehidupan sosial di masyarakat. Pada teks firman Tuhan hari ini, ada seorang kaya yang bodoh. Dikatakan bodoh karena dia cinta uang, cinta harta, segala-galanya adalah harta. Persahabatan, kekeluargaan diukur dengan harta. Itu makanya dia keberatan. Dia memiliki harta warisan dan dia meminta nasihat kepada Tuhan Yesus karena dia merasa keberatan. Mungkin pembagian tidak adil menurut dia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang kaya ini adalah tamak, serakah. Dia mengetahui itu dan ingin lebih banyak. Dan ingin lebih banyak lagi. Dia memiliki harta. Itu makanya Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki banyak harta. Dia kumpulkan. Tetapi dia bodoh. Dia tidak tahu. Bukan harta segala-galanya. Bukan harta kehidupan. Dan tidak dibawa mati. Untuk apa harta itu? Sia-sia. Yesus mengatakan kehidupan bukan bergantung kepada harta, tetapi bergantung kepada Tuhan. Harta lenyap dan tidak dibawa mati. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa harta itu adalah pemberian. Tuhanlah pemberi dan Tuhanlah pemilik mutlak harta yang ada pada kita. Dan dia juga pemilik semua yang ada di atas bumi ini. Langit, bumi, dan isinya. Oleh karena itu satu yang dimintakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Datanglah kita kepadanya. Kita datang kepada pemberi, bukan kepada yang memberi. Jangan kita melandaskan hidup kita berdasarkan pemberian Tuhan. Tetapi kepada Tuhanlah kita datang, sumber segala-galanya. Maka kita tidak akan perlu takut. Apapun terjadi di dalam hidup kita, kita sudah memegang Yesus. Sudah kita berlandaskan firman-Nya. Maka kita akan penuh dengan sukacita. Yang kedua, harta atau uang itu adalah alat, bukan segala-galanya. Oleh karena itu, jangan kita dewakan harta. Seperti dikatakan oleh Henry Fielding. Apa dikatakannya? Kalau Anda mendewakan uang, maka uang akan mengganggu Anda sebagai setan. Jika kita mendewakan uang, maka uang itu akan mengganggu hidup kita.
sebagai setan. Dan juga pepatah Roma mengatakan, uang adalah seperti air laut. Semakin banyak Anda meminumnya, semakin Anda menjadi haus. Tidak berkecukupan, selalu berkekurangan. Kurang dan kurang. Tidak akan pernah puas jika kita mendewakan uang. Juga dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Anak muda, orang kaya yang bodoh itu bukan tidak ada uangnya, dia kaya, tapi dia selalu tersiksa, selalu memiliki beban, karena selalu ingin banyak. Dia merasakan selalu berkekurangan. Menghalalkan segala cara, sebagaimana dengan istilah sumut, bukan Sumatera Utara ya Bapak Ibu, tetapi segala urusan mesti uang tunai. Jika terjadi demikian, segala sesuatu diukur dengan uang, maka terjadilah suap menyuap, korupsi, mengolah segala sesuatu, baik proposal, baik apapun itu, untuk meraup harta, untuk menumpuk harta. Rentenir itu juga adalah menghalalkan segala cara. Kita bayangkan bagaimana seorang miskin meminjam kepada rentenir dengan bunga 15-20%. Itu sangat menekan, bukan membantu. Ayub 15 ayat 35 mengatakan, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Inilah hukuman bagi orang yang menyuap, menerima, dan memberi. Demikian juga Yesekiel 18 ayat 13. Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Artinya Tuhan tidak menginginkan ada rentenir dan riba. Dia akan mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Dan pengalaman hidup orang-orang yang melakukan rentenir, air dari kehidupannya tidak akan sukses, tidak akan bahagia, dan dia menerima penderitaan demi penderitaan. Ingat, waspadalah. Uang, harta bukanlah sumber kebahagiaan, bukan sumber hidup kekal. Larry Burkett mengatakan, ini bahwa uang membawa kebahagiaan adalah mitos belaka. Tidak ada hubungan antara uang dan kebahagiaan. Tidak ada hubungan. Banyak uang bahagia, belum tentu. Bahkan seperti dikatakan tadi, banyak penderitaan. Bahkan banyak orang yang kaya, pelit, kikir, untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau mengeluarkan uangnya, mengumpulkan harta, akhirnya mati sebagai orang yang paling miskin. Karena dia tidak pernah memanfaatkan hartanya untuk kebahagiaan hidupnya, keluarganya, dan lingkungannya. Yang ketiga, mengelola uang
mengelola harta hendaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada harta, kita pakai untuk memuji Tuhan dan untuk kebahagiaan hidup kita. Tuhan senang kalau kita pakai uang itu untuk memuliakan namanya. Semakin Tuhan memberikan berkat, semakin sering ke gereja, semakin sering mengadakan ibadah, semakin sering bersosialisasi, semakin sering membantu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu, baiklah kita pakai harta kita, uang kita, fasilitas yang ada pada kita, supaya senang, bahagia, tambah kawan, tambah pergaulan, tambah kita mengasihi sesama, semakin sering memperhatikan, semakin sering berbagi, terlebih dalam situasi derita, susah. Paceklik masa COVID-19 ini, buka hartamu, bagi-bagi bagi mereka yang membutuhkan, supaya ada senang, ada kebahagiaan, ada keselamatan dalam hidup kita. Tuhan sendiri senang jika kita mau memakai harta kita untuk menjalankan kehendaknya, mengasihi sesama. Ketika kita menjalankan ini, disitulah kekayaan kita. Senang, bahagia, sejuk, damai sejahtera, tidak ada beban, tidur pun nyenyak, darah berjalan dengan lancar, jantung juga sehat dan berumur panjang. Amin. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan. Jangan kita pakai untuk melanggar firman Tuhan, tapi untuk menjalankan firman Tuhan, mengasihi, mencari persahabatan, mencari sukacita. Tuhan akan mencukupkan, bahkan lebih. Ingat itu, Tuhan akan mencukupkan. Jangan takut, jangan khawatir, sehingga kita harus mengalahkan segala cara. 5 roti 2 ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Modalmu sedikit, engkau berjualan dengan modal yang kecil, menjual sayur, cabai, bawang. Jangan takut, serahkan sama Tuhan, kelola dengan baik, berikan terbaik. Akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Anak-anakmu akan dapat bersekolah, tamat tepat pada waktunya. Ada saja jalan Tuhan yang akan diberikan melalui pekerjaanmu, yang nampaknya kecil, tetapi di situ banyak berkat Tuhan. Amin. Ayat 10 ayat 3 mengatakan, inilah berkat Tuhan itu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Akan meluap. Tidak perlu khawatir. Asal kita jujur, baik, tidak memakai harta ini untuk menekan orang, untuk bertindak sewenang-wenang, menyatakan yang benar salah, yang salah yang benar, oleh karena uang. Ingatlah, Tuhan melihat itu semua. Jika kita jujur, inilah yang terjadi. Lumbungmu akan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengusaha besar di dunia ini, di Jerman. Dia diberkati Tuhan, berlimpah-limpah ruah hartanya. Ketika dia memiliki harta yang baru, ada pabrik baru, ada usaha baru, ada usaha perkapalan yang baru, hotel yang baru, dia selalu menulis di depan, reliquenda, reliquenda. Aku akan meninggalkannya. Aku akan meninggalkannya.
supaya dia ingat bahwa bukan harta segala-galanya. Itu akan tinggalkan. Tidak ada orang yang membawa itu sampai mati. Memang ada orang yang kaya, dimasukkan hartanya, emasnya, dan segala sesuatunya, bahkan mobil dimasukkan ke kuburan, tetapi dia tidak bisa membawa itu. Hartanya itu hanya di kuburan saja. Reliquenda semuanya akan berlalu. Harta, jabatan, pangkat, fasilitas yang lain, itu akan kita tinggalkan. Reliquenda. Oleh karena itu setiap ada berkat Tuhan bagi kita, katakan dalam hatimu, tulis dalam hatimu, atau tulis langsung di dalam hartamu itu, reliquenda. Semuanya akan berlalu. Janganlah karena itu ada sakit hati, ada perpecahan, dan ada yang membuat kita tidak bahagia. Francis Bacon mengatakan, uang itu seperti pupuk. Dia tidak berguna kecuali disebarkan. Jadi seperti pupuk dia. Kalau kita sebarkan, dia akan mekar, bahagia, bertumbuh, enak, dan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika tidak kita sebarkan, sama seperti laut mati. Tidak ada kehidupan sana, tidak ada bahagia. Ikan pun tidak ada hidup. Yang kecil, yang besar, tidak ada yang hidup di laut mati. Karena dia tidak memberi. Tapi lihat Danau Toba, dia mau memberi. Apa yang terjadi? Bisa membangkitkan tenaga listrik, bisa bikin keramba, dan banyak hal-hal yang menghasilkan. Martin Luther juga mengatakan, harta berada di tangan, bukan di hati. Artinya di tangan. Kita kelola, kita beri, kita aktifkan, kita karyakan semua itu untuk kemanusiaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yesuslah sumber kehidupan kita. Yesuslah sumber kebahagiaan kita selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi harta kita, kekayaan kita adalah Yesus. Jika semuanya kita tinggalkan harta itu, jika kita percaya, hidup dalam firman-Nya, walaupun kita mati, kita masih kaya lagi. Tetap kaya, yaitu memiliki kehidupan kekal. Oleh karena itu, minggu kita hari ini, hindarilah keserakahan. Waspadalah kita. Jangan oleh karena fasilitas, harta, pemberian Tuhan ini, kita lupa kepada pemberinya Yesus yang penuh dengan kekekalan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menjalani hidup, selamat penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menjaga dan memelihara kami. Tuhan telah memberkati kami, memberikan harta, uang, fasilitas, jabatan, dan sebagainya. Ajarlah kami untuk memakai itu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kesejahteraan kami, untuk kebahagiaan kami, untuk saling membagi, dan untuk saling bertumbuh. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Engkaulah yang kaya, firman-Mu lah yang kaya. Ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu, sumber kehidupan itu, sumber kekayaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami. Amin.